warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Mekarti Jaya, DRS Muhammad Nur yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Yang kami hormati Ketua Kombel SMP Negeri 1 Mekarti Jaya, Ibu Nuraini MPD GR. Yang kami hormati narasumber yang akan memaparkan materinya pada hari ini, Bapak Ahmad Beni Carter, SEGR, dan Ibu Christina, SPDGR. Dan tak lupa yang saya hormati Dewan Guru dan staf TU yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmah dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi dan diskusi interaktif penerapan budaya positif di lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Mekarti Jaya. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum acara ini dimulai, izinkan saya selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Adapun susunan acara pada siang hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang insya Allah akan dipandu oleh Bapak Ahmad Muhammad Azhari SPDI. Acara yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Bapak Samsul Yulianto SPD. Acara yang keempat, kata sambutan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Mekarti Jaya yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak DRS Muhammad Nur. Acara yang kelima, sambutan Ketua Kombel SMP Negeri 1 Mekarti Jaya, Ibu Nuraini MPDGR. Acara yang keenam, pemaparan materi. Pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Beni Carter, SEGR. Pemaparan materi yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Christina, SPDGR. Dan acara yang terakhir, penutup. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara kita ini dengan acara yang pertama, ya, dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah, kita buka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Muhammad Azhari SPDI. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa agar acara yang kita selenggarakan ini berjalan dengan lancar, sukses, tiada halangan suatu apapun. Untuk yang beragama Muslim adalah saya pimpin doanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallim alaihi ta'ala wa sallim ala ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan wafin wa yakafihum mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika karim wa alim sultanik. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqilana biha min jamil hajat. Ya Allah, berikanlah kami kesabaran, berikan kami kecerdasan untuk membina dan membimbing putra-putri kami di SMP 1 Negeri Mekarti Jaya ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah keluarga SMP 1 Mekarti Jaya ini semakin rukun, semakin tentram, semakin menentukan, sehingga menghasilkan generasi yang cerdas, berakhlak mulia dan berakhlakul karimah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, tuntunlah kami
Tuntunlah kami agar kami semakin aktif dan kreatif dalam memberikan pengajaran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipandu oleh Bapak Samsul Yulianto SPD. Kepada Bapak Samsul Yulianto kami persilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya tuh dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahmu, negerimu yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahmu, negerimu yang tercinta. Indonesia merdeka, Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara yang keempat, kata sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Mangkartijaya kepada Bapak DRS Muhammad Nur. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala SMP Negeri 1 Mangkartijaya, Pak Ibu Penggerak, ya, calon guru penggerak angkatan 11 selaku narasumber. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya juga kita pada hari ini diberi kesempatan untuk bisa berkumpul dalam kegiatan komunitas belajar, ya, SMP Negeri 1 Mangkartijaya. Juga tak lupa saya ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan untuk bisa hadir, ya, dalam kegiatan yang diadakan oleh CGP Angkatan 11. Ya, sebagai narasumber, ya, untuk kegiatan komunitas belajar SMP Negeri 1 Mangkartijaya yang kesekian kalinya kita melaksanakan kegiatan, ya, untuk kemajuan sekolah kita, terutama dalam penerapan kurikulum Merdeka Belajar. Baik, pada hari ini komunitas belajar kita mengadakan diseminasi budaya positif, ya, kolaborasi calon guru penggerak angkatan 11 SMP Negeri 1 Mangkartijaya dengan narasumber guru-guru penggerak angkatan 11 yaitu Pak Ahmad Bayani Carter SEGR dan Ibu Kristina SPDGR. Mudah-mudahan untuk kedepannya banyak lagi guru-guru kita yang bisa mengikuti jejak-jejak Bapak Ibu guru yang sudah terdahulu, ya. Dan alhamdulillah
dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini bisa mendongkrak ya nama baik SMP Negeri 1 Makarti Jaya, karena segala sesuatu yang kita laksanakan yang sifatnya positif dan diunggah ke medsos itu rata-rata dilihat ya oleh publik, dan ada juga yang memuatnya ke dalam harian ya, terutama harian Banyuasin yang selalu mengintip ya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Makarti Jaya. Yang terakhir kemarin perlu Bapak Ibu ketahui, saya hanya mengobrol dengan salah satu wartawan dari harian Banyuasin ya. Beliau bertanya, Pak, di sana ada berapa guru penggeraknya ya? Ya, saya hitung-hitung ada 5 ya. Benar ya, ada 5. Sebenarnya awalnya lebih ya, karena sudah ada kawan-kawan kita yang mendapat tugas di tempat yang baru ya. Sebenarnya dia asalnya dari SMP Negeri 1 Makarti Jaya. Nah, rupanya dari hasil obrolan yang cuma sekilas itu ya oleh beliau dimasukkan ke harian Banyuasin ya. Memang ya setiap ada bertemu dengan ya namanya Pak Amin Putri ya, salah satu wartawan harian Banyuasin, selalu beliau menanyakan, Pak, apa kegiatan, Pak, apa ini yang baru di SMP 1 Makarti Jaya. Jadi ya kita jawab apa adanya, dan memang itu kita laksanakan dan kita lakukan di sekolah kita ya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan event-event dari kegiatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia juga rasanya dimasukkannya juga ya ke harian Banyuasin ya. Nah, dari situ beliau juga mengatakan bahwa ya Pak, banyak yang baca katanya, mungkin ya, ada juga yang bahkan bupati, PJ Bupati juga baca, pejabat-pejabat juga baca. Jadi tahu mereka bahwa SMP Negeri 1 Makarti Jaya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bersifat positif yang bisa mendongkrak ya nama baik SMP Negeri 1 Makarti Jaya dan juga pengembangan bakat dari siswa-siswi kita ya. Pada kesempatan hari ini ya, pada kegiatan diseminasi budaya positif ya yang dilaksanakan sebagai narasumbernya adalah Bapak Ibu guru kita sebagai calon guru penggerak ya. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan akan bisa kita terapkan dalam proses KBM, dalam kehidupan istilahnya pergaulan kita sesama anggota keluarga SMP Negeri 1 Makarti Jaya ya. Semoga apa yang akan disampaikan ya dapat menambah wawasan kita, menambah ilmu kita, meningkatkan dapat meningkatkan kebersamaan kita untuk selalu meningkatkan dan memajukan SMP Negeri 1 Makarti Jaya yang merupakan istilahnya Pak, ikon dari Kecamatan Makarti Jaya ya. Karena ya apa-apa yang kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan itu rata-rata mereka melibatkan terutama keluarga besar SMP Negeri 1 Makarti Jaya. Jadi sekali lagi saya selaku yang dituakan di sini ya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya, atas ide-ide kreatifnya yang dilaksanakan ya oleh calon guru penggerak. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih meningkatkan karir dan juga sebagai jalan untuk peningkatan ke jenjang yang lebih tinggi ya, karena ya memang untuk calon guru penggerak ini atau nanti setelah jadi guru penggerak itu punya banyak kesempatan untuk pengembangan karir. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas segala partisipasi seluruh keluarga besar SMP Negeri 1 Makarti Jaya. Semoga komunitas belajar kita semakin dikenal ya, semakin ya boleh dikatakan semakin membahana, karena terus terang
masih sedikit sekolah-sekolah yang mempunyai komunitas belajar ya, dan alhamdulillah kita sudah punya komunitas belajar yang berjalan hampir 2 tahun ya, dan itu termasuk kegiatannya selalu aktif ya, selalu diupdate ya, dan selalu ada peserta-peserta yang berasal dari luar ya, luar SMP Negeri 1 Makarti Jaya ya. Semoga kita tetap menjadi contoh bagi sekolah-sekolah di Makarti Jaya ya khususnya, dan pada umumnya di Kabupaten Banyuasin ya. Semoga untuk acara hari ini dapat berlangsung dengan lancar ya, dan bisa sekali lagi meningkatkan, menambah wawasan kita semua untuk bisa meningkatkan bagaimana pelayanan kita terhadap anak-anak didik kita ya, untuk menciptakan siswa-siswi yang berprestasi, siswa-siswi yang cerdas yang bisa berkompetisi baik secara nasional atau kabupaten, nasional, bahkan juga secara internasional ya. Oke, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kata sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak DRS Muhammad Nur. Kepada Bapak DRS Muhammad Nur kami ucapkan terima kasih. Acara yang selanjutnya, kata sambutan Ketua Kombol SMP Negeri 1 Makarti Jaya, Ibu Nur Aini MPD GR. Kepada Ibu Nur Aini kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Pak Muhammad Nur, Pak Dr. Andes Muhammad Nur, dan yang terhormat Wakil-Wakil Kepala Sekolah pada Pak Komang Agus Sandi selaku Wakil Kurikulum, dan Pak Puput Setia Nugroho selaku Wakil Kekiswaan, dan kepada Pak Beni Kapter sebagai Wakil Humas, dan tak lupa kepada Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Makarti Jaya. Saya di sini selaku Ketua Komunitas Belajar SMP Negeri 1 Makarti Jaya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kelancaran kegiatan kita, yaitu kegiatan di Komunitas Belajar SMP Negeri 1 Makarti Jaya ini, Bapak Ibu. Jadi setelah mendengar tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, saya membenarkan bahwa komunitas belajar kita adalah salah satu ikon dari Kombel di SMP di Kecamatan Makarti Jaya. Bahkan bisa saya katakan bahwa komunitas belajar kita, ketika saya bertemu dengan rekan-rekan dari luar Makarti Jaya, baik itu di Pangkalan Balai, di Sembawah, kita salah satu contoh Bapak Ibu. Jadi kemarin saya pernah ketemu dengan salah satu wakil orang dinas bagian SMP. Kebetulan Pak ya waktu itu alhamdulillah Pak Yulis menyampaikan kepada kepala dinas waktu kegiatan rapat, Pak. Jadi pada kegiatan rapat dia mengatakan bahwa SMP Negeri 1 Makarti Jaya itu komunitas belajar yang satu-satunya baru melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah penggerak. Jadi mereka memang banyak kepala sekolah penggerak yang melakukan pengimbasan, tapi mereka tidak dinaungi oleh komunitas belajar. Jadi kita baru satu pertama di Banyuasin yang berkolaborasi dengan orang dari luar. Waktu itu adalah Pak Yulis selaku kepala sekolah penggerak yang ingin melakukan pengimbasan. Jadi di sini kami selaku panitia Kombel mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu giat mengikuti kegiatan Kombel, dan pada hari ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Beni Carter selaku narasumber dan Bu Kristina selaku narasumber. Di sini adalah kegiatan penerapan budaya positif, mungkin yang memang hampir sama dengan Bu Arif kemarin, cuma di sini lebih ditingkatkan lagi, atau di sini ada diskusi interaktif dan diseminasi. Mungkin Bapak Ibu masih agak kurang familiar dengan kata diseminasi. Sebenarnya diseminasi itu hampir sama dengan praktik baik. Jadi di sini sama dengan praktik baik. Di sini ada penyebaran informasi yang akan dilakukan oleh CGP Angkatan 11,
Dan saya berharap kedepannya masih banyak narasumber-narasumber yang akan bersedia di komunitas belajar kita. Untuk selanjutnya kegiatan kita itu sudah ada 2 narasumber yang sudah menunggu, yaitu Pak Komang Aku Sandi akan menyampaikan tentang kurikulum Merdeka lagi lebih dalam, dan Pak Puput Setia Nugroho akan memaparkan materi tentang materi bullying. Insya Allah itu akan dilakukan ke depannya dalam waktu dekat. Mungkin hanya itu Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi kata sambutan yang telah disampaikan oleh Ketua Kombel SMP Negeri 1 Mekarti Jaya. Kepada Ibu Nur Aini MPDGR kami ucapkan terima kasih. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu pemaparan materi. Pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Beni Carter SEGR. Kepada Bapak Ahmad Beni Carter kami persilahkan. Izin Bapak Ibu, saya berdiri di depan ya, bukan berarti membelakangi Bapak Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Mekarti Jaya yang kami hormati, tentunya Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Mekarti Jaya, Bapak Dr. Andes Muhammad Nur, Bapak-bapak Wakil Kepala Sekolah. Di sini rekan kami hadir, Bapak Komang Sandi selaku Wakil Kurikulum dan Bapak Puput Setia Nugroho selaku Wakil Kesiswaan. Terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini, dan Bapak-bapak Ibu-ibu guru terbaik dan hebat di SMP Negeri 1 Mekarti Jaya yang telah berjibaku membuat sekolah kita tampil selalu terdepan. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Ya, seperti yang Pak Nur sampaikan dan Ibu Nur Aini sampaikan, bahwasanya kita memang adalah sekolah yang selalu berada di depan, tapi untuk khusus kecamatan ini saja. Nah, harapan kita seperti Bu Nur Aini telah menyampaikan, Kompel kita sudah mengarah ke tingkat kabupaten sebagai pionir, ya, sebagai satu-satunya Kompel yang telah ikut bekerja sama dengan salah satu kepala sekolah penggerak. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami memperkenalkan diri dulu, khususnya dalam hal ini saya sendiri Ahmad Beni Carter, dan rekan kami Ibu Kristina. Bisa berdiri Ibu sebentar? Ya. Walaupun belum, nah inilah kami. Alhamdulillah, ya Alhamdulillah kami telah menyelesaikan, kalau di pendidikan guru penggerak itu Bapak Ibu ada modul-modulnya. Jadi untuk yang kali ini diseminasi ini khususnya menyelesaikan salah satu bentuk aksi nyata kami untuk menyelesaikan pemahaman dari modul 1, mulai dari 1.1 sampai dengan 1.4. Alhamdulillah di sekolah kita ini ada lebih dari, sebenarnya banyak ya, ada 4 kemarin ya. Ibu Anti alhamdulillah sudah bertugas di sekolah lain, dan Bu Ari telah melalui yaitu angkatan 10, dan terakhir kami angkatan 11, dan masih ada lagi satu waiting list Ibu Tian Dipayana angkatan 11. Mudah-mudahan angkatan 12 nanti dibuka, banyak lagi Pak yang masuk Pak. Jadi memang ketika lebih dari satu bisa berkolaborasi dalam melaksanakan setiap kegiatan guru penggerak. Jadi kami doakan mudah-mudahan kawan-kawan lebih banyak lagi yang menyusul. Baik Bapak Ibu, mungkin kita lanjut saja ke slide berikutnya. Kita masuk ke materi. Next. Bapak Ibu, di slide ini masih nak disuruh dulu kita breaking dulu Pak Arti. Breakingnya ini tadi dengan Ibu Kusrina sebenarnya agak kurang pas dengan beliau ya. Mohon maaf Ibu Kusrina ya. Nah ini kita sudah mengajar yang dari pagi sudah senam, sudah mengajar 10K Pak ya. Sudah tadi kegiatan P5, pasti jenuh Pak. Jadi sebelum kita memulai acara ini, biar ilmunya dapat, biar senang hati kita, ada satu ice breaking dari saya. Simpel sekali Bapak Ibu. Yuk senyum selama 30 detik. Tapi ada aturannya.
Belum lah. Nah, mohon Bapak Ibu berhadap-hadapan. Ya, silakan cari pasangan semuanya berdiri. Mohon berdiri dulu Bapak Ibu, mungkin kita sama-sama. Ya, berdiri dulu. Tolong cari pasangan. Cari pasangan. Ya, berhadap-hadapan. Nah, silakan. Ayo. Oh, ya. Cari pasangannya. Ibu Kusrina mau pasangan siapa senyumnya? Nah ya, coba berhadapan Bapak Ibu, berhadapannya. Nah, iya, sama lain. Nah, biar agak seru dikit. Ya, nah, agak maju nah, apa ya? Sudah ya? Ibu, tolong Bu, berhadapan ke situ saja, yang dekat ya. Ya, jadi kejimaannya Bu. Ya. Oke ya. Ah, oke, di situ ya. Jadi kita akan tersenyum, ini tersenyumnya agak keluarkan giginya ya, jangan tersenyum di kulung ya. Nanti kami akan hitung 30 detik, jadi 30 hitungan. Bisa ya? Oke Pak ya, siap ya Pak ya? Kita mulai dari sekarang. Ayo keluarkan giginya, saling berpandangan. Saling berpandangan. Dari saling berpandangan kan? Iya, berpandangan. Oke ya. Ya. Mama. Sudah ada cukup. Terima kasih Bapak Ibu. Speakingnya santai tapi mudah-mudahan kita ceria ya. Karena dari sini diharapkan 1 jam ke depan kita akan terima materi. Jadi santai saja. Harapannya kita sudah senyum, mudah-mudahan hati kita tenang dan bahagia, dan apa yang disampaikan pada siang hari ini bisa kita terima dan menjadikan tambahan ilmu buat kita semua. Ya, kita lanjut mungkin next. Ya, jadi Bapak Ibu, sebelum kita mulai kita buat kesepakatan dulu nih, mau soalnya sejam ya. Kira-kira kita buat kesepakatan bersama nih. Kami sudah memberikan dua contoh, menghargai siapapun dan menjadi pendengar yang baik. Kita bikin kesepakatan dulu. Nah, silakan Bapak Ibu kalau yang ingin menambahkan. Ayo silakan tunjuk tangan. Siapa yang mau menambahkan kesepakatan forum kita ini selama 1 jam ke depan itu apa saja? Yuk kita buat semacam kesepakatan agar kita berjalan di forum ini lebih baik dan lebih tertib. Bagaimana Pak Jul, mungkin ada masukan? Yang lain, Bapak Ibu silakan. Itu sebagai contoh telah kami tuliskan, menghargai siapapun yang berbicara, juga menjadi pendengar yang baik kalau seandainya ada yang berbicara. Atau mungkin ada lagi yang mau dimasukkan? Biasanya Ibu Gusrina ya. Idenya banyak, masa? Oh, ini Pak Miko, mana Pak Miko? Ya, Pak Miko biasanya. Pak Miko mungkin ada ide-ide yang cemerlang mungkin? Kosong. Atau Ibu kita mungkin? Menghargai pendapat orang lain, tulis Pak. Ya ada apa? Menghargai pendapat orang lain. Ibu Ketua Kompol mungkin ada ide? Nah, mengsilentkan HP selama kegiatan. Nah, itu ya. Isi yang di nomornya. Menghargai kok di sini Pak? Malah ya. Ya, enggak apa-apa, santai saja Pak. Kita tidak terlalu terburu-buru ya. Menghargai, oke, 4 tulis. Ya, HP di silent, mensilentkan HP atau HP di silentkan. Malah Pak Nur mungkin ada. Silakan. Saling membantu. Saling Di saat ada acara apapun itu. di sini Pak. Ya, saling membantu temannya. Ya boleh, tidak apa-apa. Saling membantu ya. Ya, benar itu kan? Nah ini membantu benar. Ya, tidak apa-apa, keren itu. Siapa lagi? Petian nih mungkin. Oh, raise hand. Oke, mengangkat tangan. Gayanya ada raise hand. Untung ada guru bahasa Inggris, ada ya guru bahasa Inggris. Oh, ini bahasa Inggris juga ya? Menjaga kebersihan. Oh, menjaga kebersihan sebelum dan sesudah, Pak ya? Oke. Jadi menjaga kebersihan ruang labor, menjaga kebersihan luar. Oke, ada lagi yang mau tambahkan cukup?
Bu Samina, ada ide mungkin? Nah, lagi sibuk bisa. Bu Nur? Belum. Kita biasanya kita nih. Kita nih milenial soalnya. Sudah? Oh, fokus bicara. Oke. Cukup ya? Oh, Pak Edi ya? Pak Edi, oke. Hah? Iya. Oke, saya rasa cukup ya. Jadi itu saja. Jadi selama forum diseminasi dan diskusi ini, kita yang pertama menghargai siapapun yang akan berbicara, dan kedua menjadi pendengar yang baik ketika ada yang berbicara, kemudian menghargai pendapat orang lain, ya siapapun dia yang berada di ruangan ini, kita hargai pendapatnya. Kemudian mensayangkan HP-nya, mohon silentnya juga di-HP-kan sekarang. Kemudian saling membantu dari Pak Samsul ketika ada teman kita yang kesulitan, Pak ya. Yang penting jangan bantu keuangan. Keuangan masuk dah Pak kira-kira? Masuk ya. Ya, berikutnya mengangkat riser atau mengangkat tangan ketika ingin mengungkapkan pendapat. Dan terakhir menjaga kebersihan. Jaga kebersihan dari sebelum dan sesudah kita berada di ruangan ini. Baik, mungkin itu saja kesepakatan dari kita. Next, Pak, mungkin. Oke, sebelumnya kita masuk ke apa sih budaya positif. Sebelum kita masuk ke penerapan disiplin positif, kita masuk dulu ke konsep intinya. Jadi konsep inti budaya positif itu ada 8. Nah, jadi saya ini berhubung ada 2 kolaborasi, tapi jadi dibagi 4. Ya, jadi saya akan menjelaskan tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan dan motivasi perilaku manusia. Dan selanjutnya nanti Ibu Kristina akan menjelaskan dan memandu tentang keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Ya. Itu konsep inti yang akan kita selenggarakan pada siang hari ini. Baik, mungkin next Pak. Nah, jadi sebelum kita mulai ini ada sebuah video. Nah, jadi mohon kita sama-sama menonton videonya, meresapi apa sih yang terjadi. Dan saya juga selama pendidikan guru penggerak ini kira-kira inilah. Jadi alhamdulillah pasti ada perubahan kita ke depannya. Bapak Ibu coba kita resapi video ini walaupun dari SD ini. Ini contoh video yang saya ambil dari YouTube. Ya silakan Pak April ditayangkan. Selamat pagi Pak Odin.
Udah habis denku. Tidak, kalian semua ini tidak bisa diatur. Berhenti saja. Pak Guru sudah muat dengan kalian. Masuk, ngobrol, kakak dulu. Ada apa mungkin? Tambahnya terlihat sepi sekali. Hari ini saya seperti kurang semangat Pak, terbawa isu sama anak-anak. Iya Pak Udin, tenang dulu ya Pak Udin. Mungkin Pak Udin punya masalah, ya sampai emosi. Jujur saja Pak, saya hari ini banyak masalah keuangan untuk mendapatkan resiko itu ada banyak kontrakan. Ya Pak Udin, kami sadar betul bagaimana kondisi Pak Udin sekarang. Mengingat Pak Udin di sini juga kelihatan, kami tahu benar bagaimana kemampuan kami dalam memberikan penghargaan untuk Pak Udin. Dan itu sudah kami maksimalkan Pak Udin. Kami tidak bisa melebihkan dari segi itu. Hanya pesan saya, semoga Pak Udin tetap sabar. Lantas bagaimana Pak solusinya agar saya mengajar sama anak-anak tidak sering emosi? Gini Pak Udin, di halaman belakang itu ada papan kayu. Setiap kali Pak Udin merasa emosi, ingin meluapkan amarah ketika anak berusaha, silakan Pak Udin tahan emosi itu. Pak Udin bisa ke belakang, ambil palu dan paku. Setiap Pak Udin ini marah, lampiaskan satu paku dan palu itu ke kayu. Baik Pak, terima kasih saran yang diberikan Bapak. Saya akan coba. Maaf, saya terlambat. Ya Bra, Bapak tahu kamu terlambat. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Dulu Pak Udin ketika sekolah juga pernah terlambat. Ya Pak. Yang penting kamu hari ini bisa masuk dan tidak bolos atau tidak sekolah. Pasti kamu punya alasan. Ya Pak, saya membantu ibu saya jualan sampai larut malam. Baiklah, Bapak sekarang sudah mengerti yang menjadi masalah kamu. Mari kita cari solusinya bersama-sama. Saya tidak tahu Pak. Bagaimana kalau dagangan ibu kamu bisa dititipkan di kantin sekolah? Apakah boleh Pak? Ya nanti bisa. Saya tanyakan sama Bapak Kepala Sekolah. Makasih ya Pak. Ya sama-sama Bra. Tuh, Pak Udin, silakan Pak. Hari ini Pak, saya bahagia sekali bisa menahan amarah saya, emosi saya. Hari ini tidak ada satupun Pak yang bertanya. Wah, luar biasa Pak Udin. Pak Udin benar-benar melakukan apa yang sudah saya sarankan. Tapi begini Pak Udin, selanjutnya setiap kali Pak Udin merasa berbuat baik dengan anak-anak, tidak emosi lagi, silakan ambil satu persatu paku yang sudah Pak Udin tancapkan. Saya berhasil Pak. Pak Udin memang berhasil. Pak Udin berhasil mencabut seluruh paku-paku yang ada di kayu. Coba perhatikan kayu ini, apakah sama seperti Pak Udin mengaku?
banyak sekali lubang-lubang yang tersisa pada waktu. Itulah yang dirasakan anak-anak kita. Di kalimat kata-kata yang sudah kita keluarkan telah membekas pada hati mereka. Dan sampai kapanpun itu akan selalu dijaga. Ya, cukup ya. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, kita telah menonton satu video nanti next. Satu video tadi bahwasannya yang berjudul tentang paku ya. Kalau Ibu Samina tadi sudah paham betul karena dia paling senior. Dan sebenarnya itulah yang terjadi dengan kita. Saya juga secara pribadi dulunya menerapkan itu ya. Saya sering bentak, saya sering hukum mereka, skocia, ya, Pak Eka seperti itu. Ya, mereka takut, tetapi ternyata itu jadi ingatan. Yang kadang-kadang kalau ketemu, aku ingat dengan Pak Beni ini cuma satu, skocia. Tidak lemah ingatnya. Ya, karena kita kan tidak ketemu lagi ketika dia sudah selesai. Dan alhamdulillah dekat di Gubernur Bergerak ini kita tahu, dan ini salah satu bentuknya agar kitanya kira-kira kita nantinya bisa seperti itu. Mungkin ada yang pengen menanggapi Bapak Ibu dari video ini? Ada versi lain mungkin? Kalau Bu Samina tadi langsung ya, membekas ya. Setiap bentakan apapun yang kita lakukan itu membekas. Jadi kedepannya mudah-mudahan kita semua tidak seperti itu ya. Tapi inilah perubahannya. Kita bilang sebelumnya masuk zaman dulu dibentak-bentak ya, di squat. Aku pakai apa zaman dulu? Penggaris, lotan. Nah, ini hasilnya kita nih bagus. Ya zaman itu mungkin mentalnya berbeda dengan zaman sekarang. Ya kan, zaman itu kalau berjajan itu mungkin perlu kerja keras untuk dapat duit dari orang tua. Memang dari orang tuanya yang mendidik anaknya untuk bekerja keras. Makanya pendidikan juga keras. Seiring berubahnya waktu, maka ada berubah pula pergeseran pola perilaku manusia atau pola perilaku anak. Kita next dulu, silakan. Nah, kita masuk ke perubahan paradigma belajar. Yang senior paling kira-kira yang paling paham. Kira-kira apa Bu yang berubah dari ngajar dulu dengan ngajar sekarang? Kira-kira dengan siapa nih? Yang senior, Bu Samina mungkin bisa bantu. Apalah yang berubah? Kalau menurut yang saya temukan, yang berubah, yang pertama sikap siswa. Ya. Saya merasa kalau dulu karena saya yang karena ya, Ibu, mungkin. Ya, Ibu kan pelaku sejarah Bu, cukup lama senior ya. Yang kalau dulu kan langsung perhatian gitu loh. Benar. Iya. Sekarang anak itu malah lebih ke HP gitu ya. Bahkan diingatkan kalau HP-nya itu dulu masih dibuka gitu. Terus kalau diberi soal, kalau soalnya dari buku misalnya itu kan dia Google 100 Pak nilainya, tapi itu kan tutup HP-nya, kita kasih soal yang kita buat tidak bisa. Itulah kenyataannya. Googling gitu ya. Iya. Jadi perbedaannya antara kenyataannya ya, kenyataan mengajar. Mungkin ada yang lain bisa bantu mungkin? Pak Zul, silakan Pak Zul. Apa sih Pak Zul? Pak Zul sudah lama juga nih. Tidak apa-apa. Ya kita kan sama-sama mengetahui. Silakan. Baiklah, kalau lama masih kurang ngajarnya, saya mengajar dari tahun 2012. Nah itu lebih lama tuh, keren tuh. Mengajarnya pertama itu di SMA. Kurikulum berapa itu waktu itu? Masih kurikulum KTSP. Oh KTSP ya? KTSP perubahan sampai ke kurikulum 13.
transisi ya. Iya. Oke, silakan. Kalau zaman dulu saya mengajar di SMA, senakal-nakal anak bisa nurut. Senakal-nakal anak bisa nurut apa yang kita katakan. Kalau sekarang beda. Kalau saya membandingkan jauh sama sekali. Dalam kelas sekarang ini kita bicara saja kayak tidak dengar. Kalau ngajarnya sibuk main HP, main game terus. Untuk pembelajaran, kalau dia pakai tugas pakai HP, dia bisa pakai Google, bisa pakai apa namanya, pakai layar ini, scan layar, foto soal, langsung ada jawaban. Fakta itu, ya. Kalau kita tes soal yang lain berbeda dari kita versi sendiri, tidak bisa. Itu yang saya rasakan. Jangankan sekarang hafal kalian saja 1 sampai 10 boleh dites anaknya, itu paling banyak itu 15 orang atau 10 orang. Karena mereka sudah tergantung dengan hati. Itu yang saya rasakan. Oke, jadi saya tangkap sedikit. Jadi dampaknya dari teknologi ya. Jadi membuat anak menjadi seperti sama yang Bu Sabina ya, mentalnya yang berubah. Makanya saya bilang sebelumnya tadi, seiring berkembangnya zaman, berubah perilaku manusia itu berubah Bapak Ibu ya. Jadi ada lagi mungkin yang ingin menyampaikan? Ya silakan Bapak Ibu Guru BK, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar seimbang, ini kan tadi 2 orang guru dari versi gurunya. Jadi saya biar sampaikan dari versi anaknya. Okay. Jadi anak kita sekarang itu memang lebih berani mengutarakan isi hati mereka. Memang tidak kepada semua guru, hanya beberapa guru yang mereka rasa mungkin bisa dipercaya atau bisa nyaman atau bisa diandalkan. Kalau penilaian saya. Ya, bisa dilanjutkan lagi Ibu Gusrina. Jadi anak kita itu memang sekarang
atau sebagian ada di belakang. Mungkin untuk guru-guru yang mereka rasa segan atau mereka kritik, tapi mereka bisa mengkritik dari belakang, dan itu mereka berani menyampaikan kepada rekan-rekan yang lain, bukan hanya saya sendiri saja. Saya yakin kita para guru pasti sering mendapatkan keluh kesah tentang rekan kerja kita, sesama rekan kerja kita. Bu, bapak ini kalau ngajar kayak ini, bu ini kayak gini, pak kayak gini, seperti itu. Mungkin dari kemajuan teknologi memang sedikit merugikan kita, tapi juga lebih penting juga untuk kita mengambil jalan lain mungkin. Jalan lain maksudnya begini, ketika kita mengajar dengan temperamen yang marah-marah ternyata tidak berhasil, mungkin harus kita lakukan, entah itu melalui langsung kita pribadi atau bertanya ke wali kelas, ke guru BK, atau guru yang sering kita lihat dekat dengan anak itu. Seringkali hal itu berhasil, jadi kita terbantu, anak-anak juga terbantu. Demikian Pak, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Makasih sekali ya, kita rangkum Pak Nur ya, mohon maaf ya kita rangkum dulu. Ada dua tadi versi dari Ibu Samina yang punya historis baik sekali dari beberapa hampir 5-6 kurikulum telah dilewati Ibu ya. Bu Samina selaku senior kita, Pak Jul juga, dan Ibu Gusrina ya, terima kasih. Itulah apa yang terjadi dengan kita. Kenapa terjadi perubahan paradigma belajar? Paradigma ini sendiri artinya konsep dasar. Paradigma itu sendiri kita sama-sama tahu adalah sebuah konsep dasar, yaitu tentang cara belajar. Jadi perubahan konsepnya yang berubah, Pak. Makanya setiap kita kadang-kadang mengeluh nih, berubah lagi nih kurikulum, lagi presiden terpilih yang baru ini lain lagi, menterinya berubah lagi, ya. Sebenarnya pada prinsipnya tidak ada yang namanya perubahan itu. Yang ada itu adalah perubahan perilaku. Dan itu berkembang sesuai dengan zamannya. Jadi memang kalau kita balik lagi nih, kita flashback lagi ke zaman Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu ya, mungkin Bapak Ibu semua ingat. Kita semua tahu Bapak guru kita adalah Bapak Ki Hajar Dewantara yang selalu mewanti-wanti kita. Kita guru hanya dituntut untuk menuntun. Nah, ini menuntun Bapak Ibu ya. Kita kembali lagi, kita kadang-kadang lupa kita ini menuntun. Kalau dengan Bos Santi pernah saya bilang, guru itu tidak boleh baper, ya, karena tugas kita hanya menuntun Bapak Ibu. Jadi pada prinsipnya yang berubah itu kan kita itu hanya mengiringi saja. Perubahan itu pada anak kita, seperti yang disampaikan oleh Bu Samina. Betul, Pak Jul juga betul. Dan Bu Kusrina, ya tentu dia paham dengan mekanisme psikologi, ya, apa yang terjadi dengan anak-anak sekarang. Dan itulah yang berubah itu adalah objeknya. Jadi kita selaku subjek ini ikut mengiringi perubahan itu. Jadi bagaimana kita menuntun anak-anak ini sesuai dengan kodratnya, Bapak Ibu. Ya, tidak bisa juga Pak ya. Anak itu kita paksa pinter bahaya misalnya kalau pelajaran saya ada yang tidak baca Bapak Ibu ya, atau IPA misalnya tidak bisa, dia mungkin minim di bidang matematika, aja kita gali di yang hal yang lain. Nah itu saja mungkin paradigma ini yang berubah dari kita selaku pendidik di negeri ini. Mungkin next Pak Afri ya. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini seperti inilah kira-kira ya. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi tadi, ya. Nah, itu kata saya tadi. Maksudnya membedakan anak itu jangan disamaratakan. Mereka punya keunikan masing-masing. Ada yang nggak tidur di kelas, nah dicek dulu itu.
ya. Ada yang apa? Ketika kita ngoceh dia ngoceh lagi Bapak Ibu. Nah, perlu kita diagnosa itu anak. Memang harus kita untuk saat ini mungkin agak repot Bu Sabina ya. Kita nak mendiagnosa anak tadi. Yang gawatnya kalau saya dulu mengajar 2 jam per kelas, 10 kelas. Alangkah banyaknya yang didiagnosa. Ya, hampir 300 siswa waktu itu, tapi alhamdulillah dengan kurikulum Merdeka tidak lagi seperti itu. Nah, inilah acuannya sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya. Jadi dengan lingkungan yang nyaman dan aman. Kalau Bapak Ibu sudah yang paling kasih benar saya sendiri. Tapi alhamdulillah sudah berubah, kita buat anak itu nyaman dan aman guna mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tuh Bapak Asari dengan program roisnya, dengan program sholat zuhur ya, atau gitu selain roisnya juga. Ya, karakternya dibangun mencintai agamanya. Ada Pak Wayan Artika ya, dengan pendidikan agama Hindunya, dengan kegiatan-kegiatan agama Hindunya disesuaikan dengan agama yang dianut. Jadi arahnya ke sana. Berikutnya mandiri. Nah, ini mandiri. Kalau mandiri itu seperti apa? Ada yang bisa bantu saya? Bu Sati mungkin. Mandiri itu seperti apa? Bisa bantu. Atau mungkin yang bisa bantu nih? Ya, kita sama-sama ini modelnya diskusi tertib Bapak Ibu. Jadi santai saja, kita semua bersama. Ada yang bisa bantu mungkin? Mandiri itu seperti apa sih? Anak atau murid yang mandiri itu seperti apa? Masih belum mudah ya? Ya, mandiri itu tadi ya ada gerakan dari diri sendiri. Itu mandiri, dia mampu melaksanakannya karena dia ingin. Nah, itu maksud dari mandiri setiap pembelajaran. Dan untuk itu berpengaruh nih antara nyaman tadi. Kalau udah nyaman, sudah malas dia Bu. Ya, dia tidak akan bergerak. Nak kata Bu Sabina itu nak didorong dulu ya. Ya Pak Julian, nak didorong dulu dia, baru dia bergerak. Berarti mandirinya belum tercapai. Nah, berikutnya ada berkembang global ya, sudah kita tahu lah ya. Karena di sekolah kita ini sudah tahu lah kita semuanya, apalagi Makati Jaya yang tidak homogen ya, heterogen dari berbagai suku dengan kebiasaan kita, dan juga tentunya kita menggunakan media-media juga tidak homogen juga. Jadi banyak ya, kita juga sekarang sudah alhamdulillah sekolah kita menerapkan penggunaan teknologi secara masif ya. Tinggal nanti bagaimana cara pengaturannya. Nah, nanti di belakang kita akan ada diskusi terakhir tentang keyakinan sekolah. Kita sama-sama tentu itu. Yang berikutnya gotong royong sudah sering dilakukan, alhamdulillah, kreatif dan bernalar kritis. Nah, yang susah ini bernalar kritis ya. Agak membangkitkan ini agak susah nih. Tapi memang perlu kita stimulus. Berikutnya mungkin Pak Apri. Kita masuk ke disiplin polistetik ya. Budaya positif itu yang keduanya adalah disiplin positif. Nah, saya mohon nih, adakah di benak Bapak Ibu seperti apa sih disiplin positif itu? Menurut Bapak Ibu sekalian, ayo sama-sama nih. Pak Riko mungkin. Terima kasih Pak Bima. Oke, terima kasih. Langsung saja, menurut saya disiplin positif, saya tuh dari dulu menerapkan yang namanya disiplin itu bukan mengekang. Disiplin itu tidak membebani tapi membebaskan. Kenapa membebaskan? Contohnya, saya dulu sangat disiplin belajar, seperti itu. Jadi sekarang saya udah takut kalau saya bakal bodoh. Artinya saya bebas dari belajar karena saya sudah pintar, seperti itu ibaratnya Pak Dunia. Kemudian disiplin positif yang selalu saya terapkan di kelas itu adalah seperti masuk tepat waktu. Kemudian kalau anak-anak mau ke WC itu bergantian. Kemudian untuk kali ini menyambung dari yang tadi, paradigma perubahan belajar tadi, saya selalu menerapkan disiplin pakaian yang rapi,
Disiplin positif sebelum belajar, berangkat rapi, pulang rapi, kemudian belajar juga rapi. Maksudnya belajar rapi itu bukan dari segi look atau penampilan, tapi tertata. Jadi dia hari ini mau belajar apa, seperti apa. Makanya saya selalu menyampaikan tujuan pembelajaran supaya anak-anak itu bisa disiplin. Terutama ini sekaligus yang tadi membahas bahwasanya untuk sekarang ini saya selalu walaupun di kelas 9 menerapkan pembelajaran berbasis lots atau yang dasarnya dulu. Jadi saya tidak menggunakan HOTS terlebih dahulu. Jadi sekarang ini akhir-akhir ini saya selalu membuat peserta didik saya untuk menghafal. Jadi dengan menghafal tersebut mudah-mudahan saya berharap disiplin belajar anak di rumah meningkat. Nah kemudian di sekolah juga saya selalu pantau hafalannya. Jadi di rumah menghafal, di sekolah menghafal, dan insya Allah disiplin positif itu akan terus berjalan dan mudah-mudahan saya juga bisa disiplin dalam mengajar anak. Menurut saya itu saja disiplin positif itu adalah bagaimana cara kita menggugah sesuatu yang menghasilkan hal-hal yang baik. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Jadi keren ya, panjang lebar beliau menjelaskan pada intinya untuk menghasilkan hal-hal yang baik ya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu bisa bantu? Silakan keluarkan pendapatnya. Pak Puput ya, bagian kesiswaan keren ya. Mesti nih ya. Bagaimana kemudian tolong dibantu kita disiplin positif versi koordinator BK ya? Bukan? Versi bukan ya, ini versi wakil kesiswaan ya? Apa sih disiplin positif? Yang jelas untuk disiplin positif itu diawali dari ketika wali kelas mengajak seluruh siswa di kelas itu membuat jadwal piket. Berawal dari jadwal piket, ketika siswa-siswi bisa melaksanakan piketnya sesuai dengan jadwal, itu sudah merupakan disiplin positif. Itu salah satu contohnya. Oke. Ya, tangan bawah itu. Keren ya, Pak. Keren Pak. Makin kesiswaan kita nih. Nah, baik Bapak Ibu, ada dua sudah, jadilah ya. Ada lagi yang berpendapat mungkin? Oh, baru nih, keren nih. Saya setuju dengan kedua bapak ini tadi. Saya sedikit menambahi. Sebenarnya kalau mau disiplin itu harus dari dalam diri. Jadi kalau disiplin positif, menurut saya itu adalah upaya untuk meningkatkan disiplin. Tapi upaya itu ditujukan supaya anak ini terinspirasi dari dalam dirinya sendiri, ya, bukan dari dorongan di luar mereka. Itu kalau menurut saya. Kan pada jelas. Ya, sebut tangan dong untuk baik Bapak Ibu, saya bisa cukup ya. Kita lanjut next again. Nah, jadi disiplin positif itu ada terminologinya Bapak Ibu ya. Dalam budaya kita, disiplin itu artinya sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, setiap kita menegakkan disiplin, harapan kita anak akan patuh dan seterusnya. Kemudian kalau dijadikan disiplin positif, apa itu disiplin positif? Adalah suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Ya, seperti Pak Riko tadi. Teknik dia dengan apa tadi Pak? Lots. Nah, itu kan dia menumbuhkan kesadaran seperti kata Ibu tadi dari dalam, ya. Itu kesadaran maksudnya. Dalam rangka memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu itu tanpa paksaan, ancaman atau hukuman. Jadi kita menggali keinginannya. Memang agak berat sih, tetapi bisa menggunakan metode-metode seperti Pak Riko, seperti kata Pak Wakil Siswa tadi, Pak Puput, dan juga dari Bu Santi ya. Pada prinsipnya kita sebagai pendidik ini salah satu tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka nantinya berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Ada nilai-nilainya belum. Ya, kalau yang sudah kita tahu nilai-nilai kebajikan yang dipakai ini profil pelajar Pancasila, itulah nilai kebajikannya.
Coba di next kan mungkin Pak. Oke, tadi kita lihat nilai-nilai kebajikan. Ada nggak kira-kira nilai-nilai kebajikan selain dari profil pelajar Pancasila Bapak Ibu yang Bapak Ibu tahu? Apalah kira-kira? Nilai-nilai kebajikan itu selain profil pelajar Pancasila. Selain profil pelajar Pancasila, nilai kebajikan itu ada di dasar Dharma Pramuka. Itu salah satu cara kita tanamkan itu insya Allah. Ya, Salah satu contohnya? Nilai kebajikan dari 10 dasar Dharma Pramuka itu ya, takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Coba tepuk tangan dulu. Jadi kalau kita jabarkan insya Allah Itu contoh. ya. Oke. Ada lagi mungkin yang lain silakan Bapak Ibu. Pak Kur belum bersuara di Pak Kur nih. Nilai kewajiban kebajikan apa menurut Pak Kur? Sama. Wah, kita hitam ya. Oke, kita next kan mungkin. Jadi nilai-nilai kebajikan itu banyak Bapak Ibu, tapi kita rangkum saja mungkin tadi dasar Dharma Pramuka yang kita lakukan. Tapi pada prinsipnya ada 3 ini. Yang sering kita pakai adalah profil pelajar Pancasila. Ya, semua kita sudah paham. Ada 6 item di sana. Ada lagi namanya Primary Years Program. Itu dari untuk standar sekolah internasional nih. Ya, sekolah-sekolah internasional standarnya seperti itu. Apa yang dia lakukan di sana? Yang pertama ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, ingin tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Itu standar sekolah-sekolah internasional Bapak Ibu ya. Itu yang ditanamkan pada mereka, khusus yang bagian utamanya. Kemudian ada keterampilan hidup, ini yang penting juga, life skill ya. Karena yang pertama di urutan pertama itu dapat dipercaya. Jadi kita membina anak itu supaya jujur ya. Karena jujur itu mudah-mudahan rezekinya manjur. Itu kalau kita orang kan. Jadi orang jujur itu biasanya dipakai nantinya dia untuk kehidupan dia ke depannya. Ya, itu yang penting. Itu Pak, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Itu yang keterampilan yang nantinya bisa digunakan di kehidupan dia sehari-hari. Makanya dibilang life skill. Jadi itulah nilai kebajikan, dan mudah-mudahan nantinya kita bisa menempa anak kita minimal salah 1, salah 2, atau salah 5 mungkin dari sana sebagai wujud kita ya. Berikutnya mungkin next Pak Afri. Nah, ini tadi nih balik-balik lagi ke Bu Santi tadi nih. Nah, ini kan masalah disiplin tadi ya. Nah, kira-kira motivasi nih. Nah, kalau Bu Santi tadi kan sudah apa namanya, ada motivasi dari apa tadi? Internal dengan eksternal. Adakah kira-kira yang lainnya Bapak Ibu sekalian, motivasi yang menyebabkan perilaku manusia ini? Ada mungkin? Coba nih, bantu. Bu Wiwi belum ngomong nih. Masih belum. Bu Supri mungkin bisa bantu? Selain internal dan eksternal, atau mungkin pencontohan saja, ada apa? Motivasi apa sih yang biasa dilakukan siswa nih? Kita ngambil ke siswa. Apa? Ya, Oke, baiklah. Jadi untuk motivasi perilaku manusia ini saya mengambil dari mata pelajaran IPS, tepatnya ekonomi, bahwasanya manusia itu selalu haus akan untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau dikaitkan dengan siswa, mungkin kebutuhan siswa itu belajar di sekolah. Jadi mungkin motivasinya salah satu butuh akan yang namanya pembelajaran supaya mereka bisa mendapatkan ilmu yang baru, kemudian teman yang baru, dan belajar itu kan juga belajar itu bukan hanya di kelas saja, tapi dengan teman sejawat itu bisa belajar. Kita tidak mau belajar ini dari hal apapun, karena beberapa kali saya lihat belajar temannya itu ada yang mengajari soal Mobile Legends. Jadi kan ada satu anak itu nggak ngerti sama sekali, tapi lama-lama dia bisa main Mobile Legends. Artinya dia ke sekolah ada motivasi belajar, walaupun main belajarnya Mobile Legends, tapi tidaknya dia butuh akan itu. Jadi menurut saya motivasi perilaku manusia itu karena kebutuhan. Itu yang terima kasih.
Motivasinya karena kebutuhan. Ini kita ke ini ya. Kalau tadi kan secara umum Ibu Santi ya, eksternal dan internal. Kita ke arah ke siswa deh, ke muridnya. Motivasi apa murid itu menurut Bapak Ibu ketika dia ingin belajar? Menurut Bapak Ibu apa? Tadi kebutuhan ya kalau menurut Pak Riko ya, karena siswanya butuh. Nah, menurut Bapak Ibu apa lagi nih? Kan pasti nemu ini di nah Ibu Kusrina nih biasanya banyak. Terlalu sering berdekatan dengan anak-anak. Silakan Bu Kusrina. Kalau menurut saya yang sering saya praktekkan di kelas itu adalah karena kita cuma dapat 1 jam, jadi harus semaksimal mungkin. Tapi selalu saya selipkan di akhir adalah ice breaking. Jadi ketika mereka kita buat perjanjian dulu nih. Kalau kalian bisa diam mendengarkan, materinya akan cepat selesai, kita cepat main. Hal kayak gitu yang buat mereka tuh, oh iya Bu, ayo. Walaupun entah itu mereka cuma mau pengen cepat selesai, tapi minimal untuk 1 jam pelajaran di dalam kelas itu mereka tenang. Mereka tenang, minimal untuk 1 jam pelajaran itu kita menjelaskan, mereka mendengarkan. Karena mereka tahu, ini kalau kita diam, kita akan mendapat permainan nih, bisa sesuatu yang sederhana. Ada sesuatu yang sederhana saja, kadang cuman pena 3 biji, penggaris, buku, hal-hal yang memang harus kita keluarkan dari uang pribadi kita, tapi itu terus terang sangat membantu dalam proses kita mengajar di kelas. Terima kasih Bapak. Coba dong semangat dikit, tepuk tangan dulu. Ya, caranya itu kita. Baik ya, tadi rasa kebutuhan Ibu Kusrina tadi pada prinsipnya itu semacam reward ya, reward atau hadiah ya. Bagaimana? Coba kita next kan Pak, kita cepat sedikit. Nah, karena sudah cepat. Nah, jadi menurut salah satu psikolog ya ini Dan Rosen, ada 3 motivasi perilaku manusia itu. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ada konsekuensinya atau ada aturan ya. Jadi terpaksa dia melo. Yang pertama itu ya. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, baik yang dijanjikan maupun yang tidak dijanjikan. Itu masuk kategori Ibu Rina tadi ya. Nah, kalau Pak Riko tadi masuk untuk kebutuhan, bisa juga karena imbalan tadi Pak ya, lari ke sana ya. Jadi penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya mereka percaya. Nah kalau ini semuanya nih sudah dirangkum 3 motivasi perilaku manusia itu seperti itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita ke next saja Pak. Nah di situ ada video Bapak Ibu ya. Coba di play dulu Pak. Ya, ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kajian ya. Ya, kalau diselesaikan cepat dapat duit dia.
Ya, itu saja. Yang di mana lah kira-kira ibu kita ini? Yang mana kira-kira? Bu Gita, Bu Gita. Yang poin mana Bu Gita itu? Yang suara bebek-bebek tadi atau mana? Masuk kalau. Berarti dia bisa ditekan, Pak, bisa karena tekanan, ya. Bisa lagi karena apa namanya? Ada imbalan dan juga ada dari diri sendiri, Bapak Ibu. Tapi yang terbaik adalah yang seperti yang terakhir, ya. Mudah-mudahan kita semua mampu untuk memotivasi diri kita sendiri untuk melaksanakan kegiatan kita sebagai selaku pendidik untuk anak-anak kita, dari diri kita mencari yang terbaik, ya. Kita tidak mencoba untuk mengelak, tetapi kita mencoba mencari solusi. Dan setiap kita bekerja diharapkan, karena memang ini adalah kewajiban, tapi memang harusnya kita seperti ini. Kita sudah ditakdirkan menjadi seorang guru, maka kita harus mendidik anak kita sebaik mungkin, apapun kondisinya dan apapun keadaannya, walaupun berubah perkembangan zaman, mungkin perilaku anak yang berbeda, tetapi tetap kita harus mampu meningkatkan motivasi kita, terutama kita mengatur motivasi tersebut kepada anak didik kita. Dan untuk materi selanjutnya, mungkin next Pak, ya. Selamat sendiri. Jadi jatah saya habis, Bapak Ibu, ya. Selanjutnya materinya kita serahkan kepada rekan kami, Ibu Kristina, Sarjana Pendidikan Guru. Silakan Ibu Kristina. Baik, terima kasih Pak Beni untuk waktunya. Untuk selanjutnya saya hanya tinggal menjelaskan poin-poin dari garis besar dari Pak Beni tadi. Semangat masih? Semangat ya. Lagi. Sebenarnya ingat dulu kalau gitu ya. Baik, sebelumnya kalau sekarang sama Pak Beni tadi ya, berhadapan mencari pasangan. Tidak apa-apa saya di sini sendirian. Baik, silakan berpasangan, tapi tekniknya kita berbeda. Baik ya, sekarang kita lihat konsentrasinya, ini sudah siang ya kan. Jadi kita akan main hitam hijau. Jadi silakan salah satunya memilih, mana yang memilih hitam, mana memilih hijau. Jadi tangannya seperti ini, berhadapan seperti ini. Ya, sana. Ya, ini saya katakan di sana. Jadi kalau kita saya bilang hijau, berarti yang menghindar ya hijau. Kalau saya bilang hitam, maka yang menghindar adalah hitam. Tapi ketika yang menghindar itu kena, artinya konsentrasinya kena. Bisa kita mulai? Oke, siap? Ya, baik ya. Mulai ya. Hitam. Selanjutnya hitam. Tidak boleh sama-sama narik. Kalau sama-sama narik berarti sama-sama kalah ya. Ulang lagi. Sekali lagi. Hijau. Terima kasih, boleh tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk teman-teman semua sudah hadir dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Makati Jaya, Ibu Ketua Kombel kita, Ibu Nur Aini MPD, serta Bapak Wakil Kepala Sekolah, serta guru-guru, baik guru dan staf TU yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Baiklah, untuk materi selanjutnya, bismillah, Pak Apri di next. Baik, saya akan menjelaskan tentang keyakinan kelas. Di sini kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu guru hebat. Yang saya yakin untuk keyakinan kelas ini sudah diterapkan di kelasnya masing-masing. Selama saya mengajari kelas, saya pun memperhatikan di dinding-dinding itu sudah
juga lumayan banyak kelas yang sudah menempelkan keyakinan kelas. Nah, di sini kita lihat dulu sebenarnya apa sih keyakinan kelas itu? Apa keyakinan kelas yang kita buat bersama siswa? Keyakinan kelas itu adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan murid untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Kita sebagai pendidik sudah pasti sangat menginginkan kondisi kelas ketika pembelajaran itu dalam keadaan yang aman, nyaman, dan kondusif. Dan hal ini akan bisa tercipta jika kita dan siswa kita di kelas itu melakukan kesepakatan. Artinya di sini kita memberikan kesempatan pada siswa kita untuk menyalurkan apa sih yang mereka inginkan di kelas kita tersebut untuk sama-sama menciptakan suasana yang aman, nyaman tadi, sehingga pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Nah, di sini keyakinan kelas itu ada tahapan untuk melakukan pembuatannya. Bukan berarti dengan tahapan ini maka keyakinan kelas yang kita buat itu akan menjadi keyakinan kelas yang efektif seperti itu. Next, selanjutnya. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, di sini saya lebih terkhusus ke kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Jadi kalau keyakinan kelas itu abstrak tapi tidak kaku. Dia lebih kepada nilai-nilai universalnya. Ketika peraturan itu dia memang lebih rinci. Misalkan kita tidak boleh memakai sepatu berwarna merah misalnya. Tidak boleh mengenakan sabuk berwarna hijau. Itu peraturan, tapi dia bersifat kaku. Yang kedua, keyakinan kelas merupakan pernyataan universal, artinya yang menyeluruh. Kemudian pernyataan keyakinan kelas pun itu senantiasa dibuat dengan kalimat positif. Misalkan kita bilangnya dilarang membuang sampah, itu lebih terkesan kalimatnya negatif. Maka kita ubah kalimat itu menjadi kalimat yang positif, seperti menjaga kebersihan kelas, seperti itu. Kemudian selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya jangan terlalu banyak atau tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, dipahami oleh warga kelas. Boleh ada detailnya, tetapi kita harus membuat ada garis besarnya. Dan itu pun sudah kita pelajari sebelumnya, kita lihat ternyata sudah banyak sekali diterapkan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi pembuatan keyakinan kelas ini diawali dari mana? Di kesepakatan kelas. Dengan adanya kesepakatan kelas, barulah ada keyakinan kelas. Di sini saya mau tanya coba. Salah satu ini saya bisa bertanya kepada Bu Gita ya. Bu Gita, menurut Bu Gita apa Bu perbedaan kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Mungkin kalau menurut saya kesepakatan kelas itu kesepakatan yang mungkin dibuat karena sudah mutlak aturan tertentu. Sedangkan keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama gitu. Terima kasih untuk Bu Gita. Mungkin satu lagi yang mewakili di sini, boleh Pak Puput Setia Nugroho selaku angkat kesiswaan kita. Bagaimana Pak menurut Bapak Puput tentang perbedaan keyakinan dan kesepakatan kelas ini? Karena ini sudah sangat lazim ya, kita sering dengar keyakinan kelas, kesepakatan kelas, keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Nah, apakah di sini ada perbedaannya? Nah, perbedaannya di mana kira-kira menurut Pak Puput? Kalau keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kelas. Jadi sudah disepakati, itu diyakini. Singkat, padat, dan jelas, dan tepat pada sasaran. Ya, boleh tepuk tangan dulu Pak Puput. Sangat benar sekali, keyakinan kelas itu berasal dari kesepakatan
Jadi di kelas itu ketika kita melakukan curah pendapat, meminta anak, kita melakukan kesepakatan kelas ini dengan cara menuliskan sticky note ya, menuliskan sticky note, menempelkan di papan tulis, kemudian kita bacakan bersama dan kita pilih mana kesepakatan mana yang akan kita sepakati bersama siswa. Jadi dari siswa dan untuk siswa, seperti itu. Jadi benar, yang pertama kita sepakati dulu apa saja kesepakatan kelas. Setelah adanya kesepakatan kelas, barulah menjadi keyakinan kelas. Artinya kesepakatan yang telah kita buat itu kita yakini bersama untuk ditaati dan dilaksanakan bersama-sama. Meskipun pada realitanya tidak mungkin yang namanya kita membuat keyakinan kelas itu akan berjalan 100% berhasil. Pasti akan ada yang namanya pelanggaran 1, 2 atau beberapa kali seperti itu. Makanya di sini nanti kita akan adanya konsekuensi dari pelanggaran keyakinan kelas tersebut. Kemudian yang terakhir adanya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya keyakinan kelas ini fleksibel. Kita lihat ke depannya apakah akan kita ganti lagi, apakah masih ingin dengan keyakinan kelas yang sama. Next. Di sini perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas ya. Jadi perbedaan tadi kesepakatan dan keyakinan, ternyata peraturan kesepakatan itu kan mirip-mirip dengan peraturan, sama-sama hal yang kita patuhi. Kira-kira perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas ini apa Pak Samsul? Menurut Pak Samsul? Perbedaan dan peraturan kelas dan keyakinan itu terkadang memang berbeda dari wali kelas 1 dengan wali kelas yang lain. Jadi kayak misalnya pada masuk ke dalam kelas, gitu kan, siswa itu harus memakai kaos kaki yang lengkap, ya kan. Terus ya silakan Pak. Terus kelasnya harus bersih dulu, gitu kan. Kalau nggak bersih belum bisa mulai belajar. Nah, setiap peraturan, intinya setiap peraturan dari setiap wali kelas itu pasti berbeda-beda. Mungkin ada yang lain punya pendapat? Yang belum ini siapa ini? Bu Norelia. Bu Norelia boleh, Bu Norelia. Menurut Bu Norelia gimana Bu Norelia? Peraturan dan keyakinan. Kalau keyakinan kelas itu yang disepakati bersama di kelas, karena setiap guru itu kan memiliki pendapat yang berbeda-beda. Kalau untuk peraturan kelas itu yang tata tertibnya, ya. Terima kasih dulu untuk Bu Norelia pendapatnya. Oke, untuk peraturan kelas dan keyakinan kelas ini memang ada perbedaan. Peraturan boleh di slide berikutnya Pak. Peraturan kelas biasanya dibuat tanpa melibatkan murid. Peraturan yang kita tidak melibatkan murid lagi, misalkan seperti ini. Peraturannya tidak boleh panjang. Kalau kita melibatkan murid di sana, artinya ya kita tidak bersepakat ini itu kan, kita ada peraturan. Artinya peraturan kelas biasa dibuat tanpa murid dan dibuat untuk mengatur. Sedangkan keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan murid yang diyakini bersama dan ditaati dalam proses pembelajaran. Karena ini saya lebih ke keyakinan kelas, jadi hal-hal untuk pembelajaran di dalam kelas. Nanti untuk keyakinan sekolah itu ada lagi, lebih global lagi dari sini, artinya mencakup untuk seluruh warga sekolah, bukan hanya di kelas itu saja. Jadi ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Next selanjutnya. Selain keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Artinya setiap tindakan peserta didik kita itu biasanya menuju pada kebutuhan dari individu itu sendiri. Di sini kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama ada bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima atau adanya rasa ingin diterima. Kemudian kebebasan, ada
Ada rasa ingin bebas untuk memilih seperti itu. Kemudian kesenangan setiap tindakan yang dilakukan itu untuk mencari adanya kesenangan dari yang dilakukannya. Kemudian penguasaan, dia ingin mendapatkan pengakuan dari suatu kemampuannya seperti itu. Misalkan kita ambil contoh, ada peserta didik kita mengganggu temannya, misalnya temannya lagi makan seperti itu. Kemudian dia minta paksa. Nah, artinya ketika kita tanya, anak itu versinya berbeda-beda. Mungkin yang pertama dia bilang bisa jadi karena dia itu ingin adanya perhatian dari teman-temannya, jadi membuat onar seperti itu. Artinya dia butuh kasih sayang dan ingin diterima di lingkungannya. Kan ada 1-2 anak kita seperti itu. Ketika kita tanya, ternyata dia lebih pada butuh kebutuhan untuk diterima. Kemudian kebebasan dan kesenangan, ada juga yang mengganggu temannya, memang dia merasa senang di situ. Nah, ketika dia merasa senang, tapi dia melakukan tindakan yang negatif, disinilah kita harus mengarahkannya ke yang positif. Banyak hal-hal lain yang bisa membuat kebutuhan kesenangan ini tersalurkan tanpa harus mengganggu temannya. Ya, selanjutnya, dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pemikiran, tempat menyimpan gambaran, representasi dari semua keinginan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup, membuat rasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar. Itu. Kemudian next, ya tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Sekarang 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, di sini ada 5 Bapak Ibu posisi kontrol kita sebagai guru. Sebelum mempelajari modul ini pun kita pasti sudah ada di salah satu posisi kontrol ini, bahkan bisa lebih dari 1 posisi. Di sini ada yang pertama itu penghukum. Terkadang kita guru ini berposisi pada penghukum. Maksudnya gimana kita sebagai penghukum? Ada yang bisa memberikan pendapat posisi guru sebagai penghukum? Pak Miko mungkin bisa menyampaikan pendapatnya. Pak Miko, kira-kira posisi kontrol guru sebagai penghukum itu bagaimana Pak Miko? Kalau ada siswa yang tidak sesuai dengan keinginan kita, ya kita adili, kita hukum. Pertama dulu Pak Miko. Menurut Pak Miko, boleh saja di posisi penghukum. Kalau siswa tidak sesuai, kita hukum ya. Ya mungkin penghukumnya juga lebih mendidik ya. Oke, yang lain mungkin dari sisi guru BK nih, masalah hukum atau di sini. Ya, kembali lagi kepada Bu Srina Citra Utami. Silakan Bu Srina. Posisi guru sebagai penghukum. Kalau dari menurut pendapat saya lebih kepada konsekuensi sebenarnya, bukan penghukum tapi konsekuensi. Jadi kayak sanksi. Jadi ketika kalau kamu terlambat 5 menit dalam tidak masuk dalam kelas, artinya nanti kamu harus nyanyi dulu, seperti itu. Sesuatu yang tidak memberatkan tapi cukup untuk membuat mereka berpikir 2 kali untuk memulainya. Contohnya kayak tadi kita di lapangan yang tidak pakai jilbab putih, bersihkan got, itu akan selalu dikenang sama mereka setiap hari Rabu. Oh, ini kalau pakai jilbab biru, got lagi ini urusannya. Mudah-mudahan minggu depan dikit yang pakai jilbab warna-warni. Terima kasih. Bu Srina, sangat bagus ya dari sisi BK. Jadi benar, posisi kontrol sebagai penghukum itu saya rasa kita ini semuanya pasti pernah pada posisi ini. Artinya ketika siswa kita melakukan kesalahan, kita memberikan sanksi, secara tidak langsung kadang kita langsung memberikan sanksi pada mereka. Artinya di sini dari saya sendiri pun pasti ya kita sudah pernah, dan di sini kita harus beralih menjadi posisi kontrol yang lainnya. Nah, di penghukum seperti ini biasanya di posisi kontrol penghukum ini meninggalkan rasa takut pada siswa. Jadi bukan dari dirinya untuk taat pada kegiatan kelas kita buat, tapi karena merasa takut dengan hukuman tadi.
Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Jadi guru itu juga ada pada posisi pembuat merasa bersalah. Jadi kita itu biasanya nih, guru yang pada posisi ini cara memberikan membuat rasa bersalahnya dengan kata-kata yang lembut, yang halus dan lembut, tapi itu menyebabkan kekecewaan pada siswanya. Siswanya merasa dia itu melakukan kesalahan yang sangat fatal dan tidak bisa diterima oleh gurunya. Ternyata pada posisi ini pun kurang efektif Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga ada posisi memantau. Nah, kalau memantau ini artinya kita melihat, ini biasanya dilakukan oleh kita sebagai guru sudah pasti memantau siswa-siswi kita, baik itu dari sisi wali kelas wali kelas sudah pasti, dari sisi guru BK. Jadi kita memantau dengan berbagai bukti atau progres dari mereka itu. Jadi kita pantau bagaimana siswa ini. Kemudian teman. Nah, kalau posisi teman ini ternyata guru juga pada posisi kontrol teman. Nah, kalau pada posisi teman ini sebenarnya ada dua kemungkinan Bapak Ibu. Bisa negatif, bisa positif ternyata. Jadi kita ini boleh sebagai teman, tapi ketika kita melakukan tindakan kita sebagai teman dengan siswa itu bisa menjadi negatif jika misalnya gini, mereka merasa dekat dengan kita, kemudian ada hal yang mereka minta bantu dan kita tidak bisa. Kecewanya itu mereka akan benar-benar merasa kecewa terhadap guru tersebut. Itu negatifnya. Bahkan saya pun mendapatkan ini, maksudnya mendapat pembelajaran. Ternyata ketika kita beri posisi teman, tapi pada posisi yang tidak pas, itu bisa menyebabkan etika dari siswa kita itu berkurang. Jadi pada posisi teman ini benar-benar harus bisa dikendalikan. Jangan sampai kita sebagai guru di tempat di sekolah khususnya itu etika siswa kita yang menjadi berkurang antara guru dengan siswa. Seperti itu positif dan negatifnya. Positifnya mereka mungkin terbuka pada guru tersebut untuk menyampaikan apa yang dirasakannya, seperti itu. Dan yang terakhir, dari kelima posisi ini ternyata posisi utama atau posisi yang ingin kita capai itu adalah pada posisi manajer. Ternyata tidak hanya bekerja saja di manajer yang kita inginkan, tetapi di posisi kontrol guru pun kita perlu di posisi manajer. Di mana ini bedanya? Sebenarnya posisi manajer ini agak fleksibel Bapak Ibu. Biasanya ketika seorang guru sudah berada pada posisi manajer, kontrolnya itu sudah berada di posisi manajer, artinya kapan-kapan pun itu bisa berada pada posisi pemantau dan teman. Artinya sudah ahlinya di situ. Di mana bedanya? Kenapa sih harus posisi manajer yang harus kita capai dari kelima posisi ini? Karena pada posisi manajer inilah nanti akan terjadi penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Artinya menyelesaikan masalah peserta didik itu dengan melibatkan langsung anak tersebut untuk menyadari kesalahannya dan mencari solusi untuk menyelesaikannya, seperti itu. Oke, selanjutnya. Ya, ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini cara bagaimana kita menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada peserta didik dengan segitiga restitusi. Ada 3 hal utama, ada 3 hal tahapan yang harus kita lakukan ketika melakukan segitiga restitusi ini. Yang pertama yaitu menstabilkan tindakan. Menstabilkan tindakan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini adalah contoh kata-kata yang kita sampaikan kepada peserta didik kita. Boleh dengan kata-kata lain, tapi dengan mempunyai makna yang sama. Artinya kita memberikan dukungan kepada anak kita bahwa tidak ada seseorang itu yang tidak pernah melakukan kesalahan. Dengan demikian mereka itu tidak merasa langsung dihukum, tidak merasa langsung di judge jeleknya, seperti itu. Kemudian validasi tindakan. Dari tindakan
bisa jadi kata-kata yang bisa kita katakan ke mereka itu adalah, adakah cara lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu lakukan, atau kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Anak ini biasanya kalau kita tanya alasan apa sih kamu melakukan hal tersebut, dia akan menjawabnya dengan baik. Tapi ketika dia melakukan kesalahan, langsung aja, kenapa kamu melakukan ini, segala macam lah kita bilang, itu tanpa mendengarkan alasan mereka merasa tidak didengarkan dan tidak ada yang melindungi mereka. Seperti itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini balik lagi ke keyakinan setelah disepakati tadi. Kira-kira dia melanggar apa dari keyakinan ini, sehingga dia akan mencari solusinya bersama guru tersebut dan memperbaiki hal-hal yang telah dilakukannya. Oke, selanjutnya di sini ada video, ya di sini video saya sendiri bersama siswa saya untuk melakukan segitiga restitusi dengan melakukan tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan kelas. Di sini saya memanggil salah satu siswa. Ini skenario dari segitiga restitusi. Siswa ini anggaplah skenario-nya dia adalah siswa yang sering terlambat dalam beberapa hari, dan saya sebagai wali kelas itu mendapat laporan dari guru piket, dan saya menanyakan alasannya dan mencari solusi yang bersama. Baiklah, kita coba. Ini adalah laporan dari guru piket, katanya terlambat ya sekarang. Ya Bu, berapa kali sih melakukan ini? 2 kali Bu, 3 kali kok. Baiklah, kita itu memang sering melakukan itu aja, tapi kita harus memperbaikinya. Nah sekarang pasti ada alasannya kalau yang satu ramai. Kenapa harus dilakukan? Karena saya berbakat bukan bermengerti. Jadi karena lihat sendiri dan korban ini menurut PH apakah sesuai dengan yang dipastikan? Tidak Bu, tidak. Jadi ada pelanggaran dengan keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas yang mana yang PH melanggar? Disiplin. Ya, dilihat sudah melanggar kelas kita, yaitu disiplin dan tetap pada waktu. Apakah kalian ada keinginan lainnya? Iya Bu, dan saya minta maaf. Oke, tindakan PH untuk minta maaf itu sangat baik dan bisa menghargai waktu dan tenaga. Tapi tindakan apa yang kita akan lakukan memperbaiki ini? Saya tidak akan berkali lagi Bu. Oke, jadi kedepannya Rehan harus lebih bisa menghargai waktu, tidak berjalan kaki, dan mengurangi banyak belajar dengan ya. Oke, sekarang silakan kembali ke kelas, ikuti pelajaran ya. Baik, itulah tadi video contoh segitiga restitusi yang saya terapkan kepada salah satu peserta didik, dan memang saat ini saya pun mulai belajar, sama-sama belajar Bapak Ibu guru ya. Jadi mulai ketika anak itu melakukan kesalahan, kita tanya dulu permasalahannya apa. Walaupun alasannya sebenarnya seperti anak ini tadi, dia bilang dia sering main HP. Kenapa kami mengambil dia main HP? Karena memang realitanya kebanyakan anak-anak kita ini tidurnya malam ternyata main game. Nah, kenapa tidak harus langsung marah pada mereka? Karena ketika kita marah tidak akan didengarkan. Tidak akan didengarkan. Tetapi ketika kita memberikan saran atau cara bagaimana dia untuk merubah tindakannya itu, maka dia akan lambat laun akan mendengarkan seperti itu. Dan ini untuk selanjutnya, dan ini rangkaian dari penjelasan untuk budaya positif. Untuk selanjutnya diskusi interaktif, saya kembalikan lagi kepada Pak Ahmad Beni Carter. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya Bapak Ahmad Beni Carter dan Ibu Christina. Boleh tepuk tangannya sekali lagi. Memasuki acara yang selanjutnya, kita akan melaksanakan refleksi kegiatan ini akan dipandu oleh Bapak Ahmad Beni Carter. Kepada Bapak Ahmad Beni Carter, kami persilakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita telah menyelenggarakan hampir 1 jam lebih ya. Mohon maaf kami waktunya tersita.
kira-kira kita akan merefleksi kegiatan pada hari ini, dan ini tentunya akan berpengaruh kepada Bapak Wakil Kurikulum ya. Tadi sudah saya sampaikan di refleksi ini kita sudah mendengarkan paparan dari awal sampai akhir, dan yang terakhir tadi ada istilah keyakinan sekolah. Nah, jadi nanti mohon Ibu Kristina, kita yang terakhir membuat semacam keyakinan sekolah. Ini keyakinan sekolah ya, bukan kelas. Jadi keyakinan sekolah ini terbagi menjadi dua. Keyakinan sekolah untuk guru, keyakinan sekolah untuk siswa. Nah, silakan Bapak Ibu tuangkan nanti ke dalam sticky note. Nanti kita di sana, dan apapun yang Bapak Ibu tampilkan di sana kita akan serahkan ke Bapak Wakil Kurikulum untuk diakomodir di dalam kurikulum. Begitu kira-kira Pak Wakil Kurikulum? Ya ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Itulah keinginan dari Bapak Ibu Dewan Guru, Pak ya. Jadi kita nantinya dalam rangka membangun kurikulum dua-dua ya, masing-masing 2 orang. Ya. Mohon ditulis namanya ya Bapak Ibu ya. Ya, ada apa? Bebas ya. Mau berapa saja. Ini sesi terakhir dari kita. Silakan dua buah ya. 1 untuk siswa, 1 untuk guru. Apa yang kita inginkan ya, sebagai keyakinan kita saat mengajar dan sebagai keyakinan kita saat di kelas untuk siswa. Kira-kira seperti apa siswa yang kita inginkan? Ya Pak Wakil ini agak kurang lama itu Pak. Hah? Bisa ya? Ya, nanti insya Allah diakomodir karena Pak Wakil Kurikulum sedang membentuk itu Pak ya. Nah, membentuk sebuah aturan yang nanti kita bersumber dari keyakinan ya, keyakinan Bapak Ibu Guru ya. Silakan. Kalau sudah nanti ditempel sendiri ya. Tidak ada ditempel ke dia. Ya, kalau sudah tolong ditempel untuk guru di sebelah kiri, untuk siswa di sebelah kanan. Silakan tempel dewe. Ya, mohon dikasih nama atau enggak usah dikasih nama ya? Enggak usah ya? Enggak usah dikasih nama ya, dikasih saja ya. Enggak usah dikasih nama. Kalau udah dikasih nama enggak apa-apa. Enggak usah jadi nama. Jadi nanti kita rangkum dan kita kumpulkan hasilnya dan kita akan laporkan kepada Bapak Ibu mungkin di rapat berikutnya hasil dari kegiatan ini ya. Silakan Bapak Ibu. Kalau sudah selesai kita akan ini sebagai hasil refleksi kita pada siang hari ini. Aku nih mau video juga moto. Iya, foto di video. Ya, bagi yang telah selesai silakan Pak Miko di duluan juga. Oh, siswanya belum ya? Kasih ya. Belum. Oh, penanya. Oke. Ya usah banyak singkok 2 aja. Iya, apa-apa. Lagi waktu susah. Iya. Ya, untuk gurunya agak kepingin dikit. Jadi bisa berapa baris ya. Ya, silakan. Balik kau tinggal.
Ya. Jangan itu. Iya, itu agak ibu ya. Lu dengar ke apa ilmunya? Iya. Ya, silakan Bapak Ibu. Ditempelkan masing-masing ya. Enggak usah di yang mantunya. Kita tempel. Ya, ibu kita belum ngomong dari tadi nih. Mungkin saya wawan ya. Ya, silakan. Guru di sebelah kiri, ya. Untuk siswa di sebelah kanan. Oke, guru di sebelah kiri. Ya, di sini saja. Guru kita saja. Nanti insya Allah kita akomodir melalui Bapak Wakil Guru keinginan-keinginan Bapak Ibu tersebut. Ya. Ya, ditulis ya untuk siswa, untuk guru. Ini nanti kita foto, kita dokumentasikan dan kita serahkan kepada Bapak Wakil Guru. Silakan diakomodir dari Bapak Wakil Guru menjadi aturan jelas. Dan nantinya kita juga mungkin ketika ada rapat koordinasi Pak ya, Pak Nur dengan komite atau wali murid, kita akan komunikasikan aturan-aturan atau keyakinan-keyakinan yang kita buat kepada wali siswa ataupun komite sekolah. Insya Allah apa yang kita lakukan hari ini berbuah produk hukum untuk produk keyakinan bagi sekolah kita. Nggak usah rebutan, Pak. Samping bisa samping. Masih ada di samping. Iya. Selesai semuanya. Ibu diam belum? Sudah belum? Nah, ada di aku tempel kakek kendak tidak dituruti, tidak musul, ya? Iya, kaki giliran sudah dibuat, ini keyakinan sekolah kita. Nah, ternyata ada keinginannya yang tidak diakomodir. Nyala ke sekolah lagi tidak boleh, Bapak Ibu ya. Yuk, ini serius Pak. Ya, ini serius ya. Untuk kita. Apa sih yang kita inginkan dengan guru dan apa yang kita inginkan dengan siswa? Nanti kita akan akomodir dari manajemen sekolah. Dan nantinya juga kita akan share di grup hasil dari kolektivitas keyakinan sekolah ini. Dan selesai ya semuanya? Ya itu dia. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Saya dan Kristina mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Dan demikian dari kami, lebih dan kurang ini mohon maaf. Pada Allah yang mohon ampun. Billahi bismillahil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, sampailah kita di penghujung acara pada siang hari ini. Semoga dari pemaparan materi yang luar biasa dari kedua narasumber kita bisa lebih menjadi guru yang lebih baik lagi ke depannya, menjadi guru yang lebih profesional lagi ke depannya. Saya selaku pembawa acara meminta maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Saya tutup acara pada siang hari ini. Mari kita tutup acara kita ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Saya selaku pembawa acara mohon undur diri. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.